Pemirsa, gladi bersih persiapan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia melibatkan seluruh pihak yang nantinya akan ambil bagian dalam perhelatan akbar tahunan di Istana Presiden. Salah satunya adalah kelompok paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara yang merupakan anak-anak pilihan dari seluruh Indonesia. Sejumlah persiapan dilaksanakan oleh pihak Istana Kepresidenan, salah satunya adalah gladi bersih atau gladi resik jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2016 nanti. Nah, yang menarik perhatian saya ini adalah adik-adik yang tergabung dalam paduan suara dan juga orkestra Gita Bahana Nusantara. Sekarang saya akan bertanya dengan salah satunya nih. Halo, namanya siapa? Lintan. Lintan, ini kamu bermain alat musik apa dan sudah dari kapan sih latihannya? Saya mainkan alat musik biola, udah mulai latihan awal Agustus. Apa sih kesulitan atau mungkin hal-hal yang harus kamu lakukan nih kalau latihan untuk upacara bendera 17 Agustus? Ya mungkin dari latihan mandiri, terus nanti seksional bersama-sama melakukan keselarasan supaya menjadi satu. Begitu. Ada berapa lagu yang akan dimainkan sama Lintan dan kawan-kawan? 8 lagu. Apa aja? Pancasila Rumah Kita, Merah Putih, Bendera, Hari Merdeka pastinya Kak, sama ada beberapa medley lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perasaannya gimana sih terpilih? Karena kan ini katanya seleksinya dari seluruh provinsi di Indonesia gitu. Kalau Lintan gimana perasaannya? Ya pasti seneng lah Kak, bangga iya. Semoga nanti Lintan dan kawan-kawan bisa perform sebaik-baiknya. Nah, itu dia tadi salah satu anak yang tergabung di dalam orkestra dan juga paduan suara yang akan bertugas pada saat upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2016. Sejumlah persiapan ini dilakukan kalau bisa dilihat. Di sini mulai dari marching band, dari TNI, dan juga yang khusus atau yang spesial di tahun ini adalah kereta kencana yang akan membawa bendera pusaka. Ini baru gladi resiknya saja dan pastinya nanti ketika benar-benar terjadi di upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya tanggal 17 Agustus pasti akan lebih gempita dan lebih semarak tentunya. Dari Jakarta, Rosalina Smarantika, Gilang Kelana, Metro TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana perayaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tahun ini akan berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini bendera Sang Saka Merah Putih akan diarak dari Monas ke Istana Kepresidenan menggunakan kereta kencana. Prosesi yang lekat dengan nuansa budaya itu lahir dari ide Presiden Joko Widodo. Jokowi menginginkan bendera pusaka merah putih tidak sekedar diletakkan di depan Presiden selama upacara bendera berlangsung. Selain itu, Jokowi juga menginginkan simbol negara disaksikan dan dihormati masyarakat. Jelang peringatan kemerdekaan Indonesia, pasukan pengibar bendera pusaka terus berlatih di salah satu lapangan di Cibubur, Jakarta Timur. Mereka berlatih intensif sejak lolos seleksi dan terbentuk pada 28 Juli lalu. 68 pelajar putra-putri terbaik dari 34 provinsi di Indonesia akan terlibat dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Nah, berikut laporan Faizin Adi, juru kamera Teguh Zulfan, dan pilot drone Muhasin Jalal dari tempat latihan Paskibraka.
Ya, jelang peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka ini terus berlatih intensif. Selain berlatih dan menjalani pendidikan semi militer sejak pagi hingga sore setiap harinya, mereka pada malam harinya juga mendapatkan pembinaan mental yang diberikan oleh Dewan Pelatih. Dan untuk tahun ini Paskibraka berjumlah 68, berasal dari 34 provinsi, di mana ada tambahan satu provinsi baru, yakni Provinsi Kaltara, yang untuk pertama kalinya tahun ini mengirimkan perwakilannya, satu orang putra dan satu orang putri ke dalam tim Paskibraka. Mereka berlatih di lapangan yang ada di samping Rumah Sakit Olahraga Nasional di Cibubur, Jakarta Timur, karena bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang ada di Istana Merdeka. Nantinya pada tanggal 13 Agustus mereka rencananya akan melakukan gladi kotor, dan juga 15 Agustus mereka akan melakukan gladi bersih keduanya di Istana Merdeka. Namun hingga kini belum diketahui formasi siapa yang akan mendapatkan kehormatan membawa baki bendera merah putih dan juga pengiringnya. Namun yang pasti ke-68 pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah putra-putri terbaik yang telah melewati seleksi ketat dari berbagai sekolah yang ada di penjuru tanah air. Faizin Adi, Tengku Zulfan, Muhsin Jalan, Berita 1, Jakarta. Paskibraka yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai provinsi di tanah air menjalani latihan pengibaran bendera dan juga penurunan bendera. Kita bergabung dengan reporter Faizin Adi bersama dengan juru kamera Tengku Zulfan serta pilot drone Muhsin Jalal di kompleks Pusdik Latnas Cibubur, Jakarta Timur. Faizin, bagaimana jalannya latihan upacara jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti? Ya, Egan, latihan yang dilakukan oleh Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka ini tadi sudah berlangsung sejak jam 7 pagi dan saat ini sedang masuk waktu istirahat, sekaligus nanti dilanjutkan oleh evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih terhadap kesalahan-kesalahan terhadap pasukan, karena tim pelatih tidak menginginkan adanya kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh semua pasukan yang terlibat. Dan berbeda dengan 2 hari sebelumnya di mana dilakukan latihan gabungan bersama dengan Pas Pampres, untuk hari ini Paskibraka berlatih bersama dengan taruna dari Akademi Kepolisian dan juga taruna dari Akademi Militer dari 3 matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di mana masing-masing matra dan juga Akwal terdapat 40 pasukan, 40 taruna yang terlibat. Dan adapun untuk Paskibraka untuk tahun ini jumlahnya terdapat 68, terdiri yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada penambahan dari provinsi baru, yakni Provinsi Kaltara, yang untuk tahun ini pertama kali mengirimkan delegasinya, yakni 2 orang, putra dan putri. Dan mereka berlatih di lapangan yang ada di Rumah Sakit Olahraga Nasional milik Kemenpora yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Lapangan ini sengaja dipilih karena bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang ada di Istana Merdeka, tempat dilakukannya upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus nanti. Ya, Egan. Faizin Adi, berapa lama proses yang harus dijalani Paskibraka ini sebelum nanti akhirnya mereka akan menaikkan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus nanti? Seleksi yang dilakukan untuk Paskibraka ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari masing-masing sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan kemudian dilakukan seleksi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga kemudian terpilih Paskibraka sebanyak 68. Ini dilakukan seleksinya pada pertengahan Juli lalu, dan mereka terus melakukan latihan secara maraton di bawah asuhan tim pelatih. Dan mereka saat ini masih berlatih di lapangan yang ada di rumah sakit, di kompleks Rumah Sakit Olahraga Nasional yang ada di Cibubur, Jakarta Timur ini. Dan ini berlangsung hingga esok kemungkinan, karena nanti masih akan dilakukan evaluasi. Keputusannya nanti baru akan dikeluarkan oleh
tim pelatih nanti sore. Dan sesuai jadwal, jika menuju pada jadwal, pada tanggal 13 Agustus mereka nanti akan mulai melakukan gladi kotor di Istana Merdeka, dan kemudian gladi resik dengan seragam lengkap dengan diiringi juga pas pampres serta korsik atau korps musik dari TNI dan Polri akan dilakukan mulai tanggal 15 Agustus hingga kemudian akan dilakukan pada hari H, yakni pada upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus. Dan ini nanti mereka akan terbagi menjadi 2 tim, yakni tim yang pengibar dan juga tim penurunan bendera pusaka. Ya, Egan. Presiden Jokowi sore ini menggelar rapat terbatas terkait kebakaran lahan dan juga hutan di Sumatera. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Negara, kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas. Mario, poin-poin apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas terkait dengan kebakaran lahan dan juga hutan sore ini di Istana Negara? Selamat sore, Dora. Memang ada beberapa poin yang dijelaskan atau diinstruksikan oleh Presiden, termasuk terkait adalah kebakaran hutan. Pertama adalah pada saat kebakaran terjadi, dan kedua adalah penanggulangan setelah kebakaran. Tadi Presiden dalam rapat tersebut mengatakan mengapresiasi tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup, TNI dan Polri yang jika ia bisa nilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena memang secara garis besar sekitar 74% terjadi penurunan titik api yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Dan juga tadi Presiden mendapatkan laporan bahwa masih ada 217 titik api yang harus diwaspadai pada bulan Agustus sampai Oktober ini. Dan itu adalah titik-titik rawan yang menurut Presiden harus terus diawasi dan kalau bisa dihilangkan titik apinya dalam waktu yang singkat. Presiden juga mengatakan untuk penanggulangan ini TNI, Polri dan juga masyarakat harus dilibatkan karena memang kita membutuhkan kecepatan baik dari bentuk laporan ataupun tindakan. Laporan yang diminta adalah laporan dari masyarakat dan hal ini akan diakomodir oleh Polda-Polda ataupun dari TNI yang berada di wilayah-wilayah di mana titik kebakaran tersebut terjadi. Dan juga untuk proses yang dilakukan pada lahan yang sudah terjadi kebakaran atau gambut yang sudah mati apinya, di sana Presiden meminta agar Badan Restorasi Gambut dapat segera melakukan tindakan yang cepat untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan yang produktif kembali ataupun menjadi lebih sehat dibandingkan saat ini. Dan juga Presiden meminta agar seluruh jajaran kembali ia mengingatkan bahwa stop untuk melakukan tindak penanaman ataupun penjualan memberikan izin kepada lahan gambut untuk menghindari akan terjadinya lahan-lahan gambut yang akan terbakar di kemudian harinya. Dan ini adalah kutipan dari Presiden Joko Widodo pada saat rapat di kantor Presiden. Yang saya terima adalah sangat bagus, ada penurunan yang signifikan 74% kalau dibandingkan tahun yang lalu. Tapi saya ingin juga kita semuanya memberikan perhatian bahwa masih ada 217 titik api hotspot yang harus diwaspadai di seluruh Indonesia. Dan dalam rapat terbatas hari ini saya ingin agar langkah-langkah kecepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih terpadu dan lebih efektif. Demikian, Dora. Mario, apakah dalam rapat terbatas tadi juga sempat dibahas terkait dengan 5 perusahaan pembakar lahan yang sudah proses SP3, Mario? Ya, benar. Memang sekitar, bisa saya koreksi, ada 15 perusahaan yang sudah di SP3 oleh Polda Riau yang saat ini menjadi sebuah kontroversi. Tadi kami mencoba untuk bertanya bagaimana update dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah didiamkan saja atau seperti apa. Tapi ternyata di dalam juga ternyata hal itu dibahas. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dia mengatakan tadi Kapolri Tito Karnavian sempat memberikan laporannya kepada Presiden terkait hal tersebut dan juga proses-proses yang sedang berjalan. Di sana dijelaskan bahwa
saat ini Kapolri sudah memerintahkan jajarannya termasuk di Polda Riau untuk melihat apakah fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut sudah lengkap atau tidak sehingga SP3 itu terbit ataupun sudah diputuskan. Dan juga dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri sudah mengirimkan dirjen-dirjennya untuk turun langsung ke titik-titik tersebut atau di mana 15 berkas tersebut sudah diputus. Di sana akan dipelajari lagi apakah memang ternyata pada saat gugatan bukti-bukti kurang ataupun pasal-pasal yang digunakan ternyata tidak kuat. Dan oleh karenanya tadi Siti Nurbaya mengatakan akan segera melakukan rapat kembalinya atau dari Jambi yang hari ini juga dia langsung berangkat ke Jambi untuk memantau beberapa titik api yang terjadi di sana juga. Siti juga mengatakan bahwa dari verifikasi Tito Karnavian dari lingkungan hidup nanti akan dirangkai apakah benar Ya, misal kami juga memiliki informasi seputar Olimpiade Rio di mana pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir melaju ke babak semifinal Olimpiade Rio 2016. Tontowi Liliana lolos ke semifinal setelah mengalahkan sesama pemain pelatnas Praven Jordan Debbie Susanto dengan skor 21-16 dan 21-11 di Rio Centro Pavilion 4, Rio de Janeiro pada Minggu waktu setempat atau pagi Senin tadi waktu Indonesia Barat. Tontowi Liliana di set pertama langsung mengendalikan permainan mereka, melaju terus dan akhirnya memenangi set ini. Praven Debbie membuka set kedua dengan unggul 2-0. Tontowi Liliana akhirnya dapat menyamakan kedudukan dengan skor imbang 3-3. Tontowi Liliana melaju cepat hingga unggul 11-4 di saat interval. Tontowi Liliana akhirnya memenangi pertandingan dan berhak melaju ke babak semifinal. Tontowi Liliana akan menghadapi Zhang Nanzhou Yunlei dari Tiongkok pada babak ini. Zhang Zhou lebih dulu lolos ke semifinal setelah menundukkan pasangan Jepang Kenta Kazuno dan Ayane Kurihara dengan skor 21-14, 21-12. Sementara itu, pebulu tangkis Indonesia Tommy Sugiarto menjadi wakil pertama Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Olimpiade Rio 2016. Tunggal putra Indonesia itu sukses mengalahkan pebulu tangkis Kuba Osleni Guerrero 2 set langsung. Memainkan laga kedua grup J, Tommy mengalahkan Guerrero 21-12 dan 21-14 di lapangan 3 Rio Centro Minggu pagi waktu setempat. Di babak selanjutnya, Tommy akan menghadapi juara grup 1 yang akan diperebutkan oleh pembulu tangkis Britania Raya Rajiv Ausep atau So Sasaki asal Jepang. Hingga hari ke-9 penyelenggaraan Olimpiade Rio 2016, Indonesia belum mampu menambah perolehan medali. Hasil itu membuat tim Merah Putih semakin terperosok ke posisi 46. Sementara puncak klasemen masih dikuasai Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan berikut perolehan medali sementara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu kemarin. Pasangan ganda putri Indonesia Grecia Poli dan Nitya Krisinda menjadi juara grup C kejuaraan bulu tangkis Olimpiade Rio 2016. Kemenangan ini setelah ganda Indonesia berhasil mengalahkan pasangan Vivian Ho dan Ho Kei Wei asal Malaysia dengan 2 set. Pasangan Malaysia harus mengakui ganda putri Indonesia setelah menundukkan mereka dengan skor 21-19 dan 21-19. Di awal pertandingan, pasangan Indonesia sempat tertinggal hingga mampu menyamakan skor menjadi 8 sama. Kemudian rally panjang yang ditampilkan pasangan Indonesia mampu menyudahi game pertama dengan waktu 26 menit. Di set kedua penampilan berimbang ditampilkan kedua pasangan hingga skor 17-17.
Kemenangan ini membuat Grecia dan Nitya melaju kembali ataupun menjadi lebih sehat dibandingkan saat ini. Dan juga Presiden meminta agar seluruh jajaran kembali ia mengingatkan bahwa stop untuk melakukan tindak penanaman ataupun penjualan memberikan izin kepada lahan gambut untuk menghindari akan terjadinya lahan-lahan gambut yang akan terbakar di kemudian harinya. Dan ini adalah kutipan dari Presiden Joko Widodo pada saat rapat di kantor Presiden. Yang saya terima adalah sangat bagus, ada penurunan yang signifikan 74% kalau dibandingkan tahun yang lalu, tapi saya ingin juga kita semuanya memberikan perhatian bahwa masih ada 217 titik api hotspot yang harus diwaspadai di seluruh Indonesia. Dan dalam rapat terbatas hari ini saya ingin agar langkah-langkah kecepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih terpadu dan lebih efektif. Demikian, Dora. Mario, apakah dalam rapat terbatas tadi juga sempat dibahas terkait dengan 5 perusahaan pembakar lahan yang sudah proses SP3, Mario? Ya, benar. Memang sekitar, bisa saya koreksi, ada 15 perusahaan yang sudah di SP3 oleh Polda Riau yang saat ini menjadi sebuah kontroversi. Tadi kami mencoba untuk bertanya bagaimana update dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah didiamkan saja atau seperti apa. Tapi ternyata di dalam juga ternyata hal itu dibahas. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dia mengatakan tadi Kapolri Tito Karnavian sempat memberikan laporannya kepada Presiden terkait hal tersebut dan juga proses-proses yang sedang berjalan. Di sana dijelaskan bahwa saat ini Kapolri sudah memerintahkan jajarannya termasuk di Polda Riau untuk melihat apakah fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut sudah lengkap atau tidak sehingga SP3 itu terbit ataupun sudah diputuskan. Dan juga dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri sudah mengirimkan dirjen-dirjennya untuk turun langsung ke titik-titik tersebut atau di mana 15 berkas tersebut sudah diputus. Di sana akan dipelajari lagi apakah memang ternyata pada saat gugatan bukti-bukti kurang ataupun pasal-pasal yang digunakan ternyata tidak kuat. Dan oleh karenanya tadi Siti Nurbaya mengatakan akan segera melakukan rapat kembalinya atau dari Jambi yang hari ini juga dia langsung berangkat ke Jambi untuk memantau beberapa titik api yang terjadi di sana juga. Siti juga mengatakan bahwa dari verifikasi Tito Karnavian dari Lingkungan Hidup nanti akan dirangkai apakah benar. Dengan nuansa budaya itu lahir dari ide Presiden Joko Widodo. Jokowi menginginkan bendera pusaka merah putih tidak sekedar diletakkan di depan Presiden selama upacara bendera berlangsung. Selain itu Jokowi juga menginginkan simbol negara disaksikan dan dihormati masyarakat. Jelang peringatan kemerdekaan Indonesia, pasukan pengibar bendera pusaka terus berlatih di salah satu lapangan di Cibubur, Jakarta Timur. Mereka berlatih intensif sejak lolos seleksi dan terbentuk pada 28 Juli lalu. 68 pelajar putra-putri terbaik dari 34 provinsi di Indonesia akan terlibat dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Nah, berikut laporan Faizin Adi, juru kamera Teguh Zulfan, dan pilot drone Muhasin Jalal dari tempat latihan Paskibraka.
Ya, jelang peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka ini terus berlatih intensif. Selain berlatih dan menjalani pendidikan semi militer sejak pagi hingga sore setiap harinya, mereka pada malam harinya juga mendapatkan pembinaan mental yang diberikan oleh Dewan Pelatih. Dan untuk tahun ini Paskibraka berjumlah 68 berasal dari 34 provinsi, di mana ada tambahan satu provinsi baru, yakni Provinsi Kaltara, yang untuk pertama kalinya tahun ini mengirimkan perwakilannya, satu orang putra dan satu orang putri ke dalam tim Paskibraka. Mereka berlatih di lapangan yang ada di samping Rumah Sakit Olahraga Nasional di Cibubur, Jakarta Timur, karena bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang ada di Istana Merdeka. Nantinya pada tanggal 13 Agustus mereka rencananya akan melakukan gladi kotor, dan juga 15 Agustus mereka akan melakukan gladi bersih keduanya di Istana Merdeka. Namun hingga kini belum diketahui formasi siapa yang akan mendapatkan kehormatan membawa baki bendera merah putih dan juga pengiringnya. Namun yang pasti ke-68 pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah putra-putri terbaik yang telah melewati seleksi ketat dari berlatih di lapangan yang ada di rumah sakit, di kompleks Rumah Sakit Olahraga Nasional yang ada di Cibubur, Jakarta Timur ini. Dan ini berlangsung hingga esok kemungkinan, karena nanti masih akan dilakukan evaluasi, keputusannya nanti baru akan dikeluarkan oleh tim pelatih nanti sore. Dan sesuai jadwal, jika merujuk pada jadwal, pada tanggal 13 Agustus mereka nanti akan mulai melakukan gladi kotor di Istana Merdeka, dan kemudian gladi resik dengan seragam lengkap dengan diiringi juga pas pampres serta korsik atau korps musik dari TNI dan Polri akan dilakukan mulai tanggal 15 Agustus hingga kemudian akan dilakukan pada hari H, yakni pada upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus. Dan ini nanti mereka akan terbagi menjadi dua tim, yakni tim yang pengibar dan juga tim penurunan bendera pusaka. Ya, Egan. Presiden Jokowi sore ini menggelar rapat terbatas terkait kebakaran lahan dan juga hutan di Sumatera. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Negara, kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Eka Pamungkas. Mario, poin-poin apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas terkait dengan kebakaran lahan dan juga hutan sore ini di Istana Negara? Selamat sore, Dora. Memang ada beberapa poin yang dijelaskan atau diinstruksikan oleh Presiden, termasuk terkait adalah kebakaran hutan. Pertama adalah pada saat kebakaran terjadi, dan kedua adalah penanggulangan setelah kebakaran. Tadi Presiden dalam rapat tersebut mengatakan mengapresiasi tindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup, TNI dan Polri yang jika ia bisa nilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena memang secara garis besar sekitar 74% terjadi penurunan titik api yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Dan juga tadi Presiden mendapatkan laporan bahwa masih ada 217 titik api yang harus diwaspadai pada bulan Agustus sampai Oktober ini. Dan itu adalah titik-titik rawan yang menurut Presiden harus terus diawasi dan kalau bisa dihilangkan titik apinya dalam waktu yang singkat. Presiden juga mengatakan untuk penanggulangan ini TNI, Polri dan juga masyarakat harus dilibatkan karena memang kita membutuhkan kecepatan baik dari bentuk laporan ataupun tindakan. Laporan yang diminta adalah laporan dari masyarakat dan hal ini akan diakomodir oleh Polda-Polda ataupun dari TNI yang berada di wilayah-wilayah di mana titik kebakaran tersebut terjadi. Dan juga untuk proses yang dilakukan pada lahan yang sudah terjadi kebakaran atau gambut yang sudah mati apinya, di sana Presiden meminta agar Badan Restorasi Gambut dapat segera melakukan tindakan yang cepat untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan yang produktif. Berbagai sekolah yang ada di penjuru tanah air. Faizin Adi, Tengku Zulfan, Muhsin Jalan, Berita 1, Jakarta.
Paskibraka yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai provinsi di tanah air menjalani latihan pengibaran bendera dan juga penurunan bendera. Kita bergabung dengan reporter Faizin Adi bersama dengan juru kamera Tuku Zulfan serta pilot drone Muasin Jalal di kompleks Pusdiklatnas Cibubur, Jakarta Timur. Faizin, bagaimana jalannya latihan upacara jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti? Ya, Egan, latihan yang dilakukan oleh Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, ini tadi sudah berlangsung sejak jam 7 pagi dan saat ini sedang masuk waktu istirahat, sekaligus nanti dilanjutkan oleh evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih terhadap kesalahan-kesalahan terhadap pasukan, karena tim pelatih tidak menginginkan adanya kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh semua pasukan yang terlibat. Dan berbeda dengan 2 hari sebelumnya di mana dilakukan latihan gabungan bersama dengan Pas Pampres. Untuk hari ini Paskibraka berlatih bersama dengan taruna dari Akademi Kepolisian dan juga taruna dari Akademi Militer dari 3 matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di mana masing-masing matra dan juga Akpol terdapat 40 pasukan, 40 taruna yang terlibat. Dan adapun untuk Paskibraka untuk tahun ini jumlahnya terdapat 68 terdiri yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada penambahan dari provinsi baru, yakni Provinsi Kaltara, yang untuk tahun ini pertama kali mengirimkan delegasinya, yakni 2 orang, putra dan putri. Dan mereka berlatih di lapangan yang ada di Rumah Sakit Olahraga Nasional milik Kemenpora yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Lapangan ini sengaja dipilih karena bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang ada di Istana Merdeka, tempat dilakukannya upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus nanti. Ya, Egan. Faizin Adi, berapa lama proses yang harus dijalani Paskibraka ini sebelum nanti akhirnya mereka akan menaikkan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus nanti? Seleksi yang dilakukan untuk Paskibraka ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari masing-masing sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan kemudian dilakukan seleksi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga kemudian terpilih Paskibraka sebanyak 68. Ini dilakukan seleksinya pada pertengahan Juli lalu, dan mereka terus melakukan latihan secara maraton di bawah asuhan tim pelatih. Dan mereka saat ini masih... Pemirsa, gladi bersih persiapan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia melibatkan seluruh pihak yang nantinya akan ambil bagian dalam perhelatan akbar tahunan di Istana Presiden. Salah satunya adalah kelompok paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara yang merupakan anak-anak pilihan dari seluruh Indonesia. Sejumlah persiapan dilaksanakan oleh pihak Istana Kepresidenan, salah satunya adalah gladi bersih atau gladi resik jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2016 nanti. Nah, yang menarik perhatian saya ini adalah adik-adik yang tergabung dalam paduan suara dan juga orkestra Gita Bahana Nusantara. Sekarang saya akan bertanya dengan salah satunya nih. Halo, namanya siapa? Lintan. Lintan, ini kamu bermain alat musik apa dan sudah dari kapan sih latihannya? Saya mainkan alat musik biola, udah mulai latihan awal Agustus. Apa sih kesulitan atau mungkin hal-hal yang harus kamu lakukan nih kalau latihan untuk upacara bendera 17 Agustus? Ya, mungkin dari latihan mandiri, terus nanti seksional bersama-sama melakukan keselarasan supaya menjadi satu. Begitu. Ada berapa lagu yang akan dimainkan sama Lintan dan kawan-kawan? 8 lagu. Apa aja? Pancasila Rumah Kita, Merah Putih, Bendera, Hari Merdeka pastinya Kak, sama ada beberapa medley lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perasaannya gimana sih terpilih? Karena kan ini katanya seleksinya dari seluruh provinsi di Indonesia gitu. Kalau Lintan gimana perasaannya? Ya pasti seneng lah Kak, bangga, iya. Semoga nanti Lintan dan kawan-kawan bisa perform sebaik-baiknya. Nah, itu dia tadi salah satu anak yang tergabung di dalam
orkestra dan juga paduan suara yang akan bertugas pada saat upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2016. Sejumlah persiapan ini dilakukan, kalau bisa dilihat di sini mulai dari marching band dari TNI, dan juga yang khusus atau yang spesial di tahun ini adalah kereta kencana yang akan membawa bendera pusaka. Ini baru gladi resiknya saja, dan pastinya nanti ketika benar-benar terjadi di upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya tanggal 17 Agustus pasti akan lebih gempita dan lebih semarak tentunya. Dari Jakarta, Rosalina Smarantika, Gilang Kelana, Metro TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana perayaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tahun ini akan berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini bendera Sang Saka Merah Putih akan diarak dari Monas ke Istana Kepresidenan menggunakan kereta kencana. Prosesi yang lekat